Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Cirebon, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pembelajaran coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, ada juga coach dan juga coachee. Bersama saya, Nafisa dari TK Alisat Alisamia Kota Cirebon, dengan rekan saya yang sebelah kanan saya Siti Nurjana dari SD Negeri Pangrango. sebelah kiri saya Nila Novi Marliana dari SD Negeri Plandakan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aan. Bagaimana kabarnya, Bu Ica? Alhamdulillah baik, Bu Aan. Bu Aan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Ica. Bu Ica, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang pada Ibu ya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kali ini ya, si coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu ya, coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ica, pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya dalam observasi ini? Baik Ibu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Ica, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coachee dapat menemukan solusi-solusinya dan juga dapat menemukan langkah-langkah atau cara-caranya dalam menemukan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke Bu Ica, demikian dulu ya Bu untuk pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu itu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Nila? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Nila, saya dengar katanya ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Betul begitu Ibu? Ya betul sekali Bu Ica, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ica. Oke, tapi sepertinya Bu, kita tidak punya banyak waktu nih Bu, karena saya juga ada kegiatan lain. Jadi mungkin kita punya waktu 15 atau 20 menit nih Bu untuk ngobrol-ngobrol. Apa nih kira-kira yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu Ica, terkait dengan rekan guru di sekolah Bu, jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, yaitu ceramah lagi. Padahal kan bisa ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman sekarang itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengembalikan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif dan inovatif juga. Oke, kalau saya boleh garis bawahi, berarti
berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif dan inovatif, begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Ica. Media ataupun model pembelajaran masih model yang lama begitu Bu Ica. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, apa yang ingin Ibu Nila dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan perubahan dari sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oh, oke Bu. Jadi yang Ibu Nila harapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa nih Bu yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin ada perubahan misalkan dalam hal penyampaian materi Bu, metode, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan saja menggunakan media pembelajaran, permainan yang menarik, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint saja yang menarik. Itu sudah lebih baik Bu daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya sudah harus lebih bervariatif saja Bu sebenarnya. Dari yang Ibu barusan sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya Bu ya, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10 kalau menurut saya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa nih? Kira-kira level 5 Bu. Karena di sekolah saya itu lebih banyak senior, sehingga kalau untuk yang level yang lebih tinggi itu tidak seperti agak sulit Bu. Tidak mungkin saat ini masih level 5 saja. Oke, di level 5 ya Bu ya, berarti kondisi sekarang ini. Kira-kira nih Bu ya, di level berapa nih Ibu ingin bisa meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Nila? Mungkin bisa saya tingkatkan sampai level 7 Bu Ica. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit, mengingat guru-guru senior itu tidak mungkin diajak untuk menjadi lebih meningkat lagi menjadi level 8. Jadi kayaknya level 5 saja, dan 7 itu sudah maksimal Bu. Berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face Bu, tapi bergantian seperti itu Bu. Oh gitu, oke. Jadi nanti Bu Nila akan merencanakan dengan mentoring ya Bu ya, atau pendampingan. Kira-kira selain itu Bu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Nila terapkan dan bisa membuat teman-teman tuh nyaman gitu Bu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, akan saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Nah, berarti Bu Nila ingin merencanakan tentang mentoring ya, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira menurut Bu Nila untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan tuh yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau yang workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga yang harus kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Bu Nila. Berarti kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Nila ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah ya? Saya mungkin nanti membutuhkan teman-teman. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Aan. Tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Nila. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya,
saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya, pertanyaan refleksi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu Aan, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi umum. Oke Bu Ica, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching Bu Ica dengan Bu Mila itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Juga Bu Ica juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Nila, sehingga Bu Nila bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya ya. Dan juga proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Ica ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang barusan dilakukan Bu Ica? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu kedepannya tuh saya ingin lebih memahami dan mendalami alur Tirta itu. Jadi sehingga nanti ketika saya akan melakukan coaching kedepannya itu saya bisa lebih maksimal Ibu, seperti itu. Oke Bu Ica ya, demikian observasi kita hari ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Gimana kabarnya hari ini, Bu Aan? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Nila? Alhamdulillah sama, sehat-sehat dulu. Gini Bu Aan, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach and coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oh iya, jangan lupa Bu, coaching juga daripada coaching itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Oke, Bu Nila, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Aan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau juga menemukan langkah-langkah ya dalam mengatasi permasalahannya. Nah, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Nila atas kesempatannya. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aan. Bu, dengar-dengar ada yang mau disampaikan kepada saya, betul begitu Bu? Betul Ibu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu ada waktu hari ini Bu?
Oke Bu Ica, tapi sepertinya waktu kita tidak banyak ya Bu, mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit ya kita bisa ngobrol-ngobrol nih Bu. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Begini Ibu, terkait dengan rekan guru di sekolah ya Bu ya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Ibu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Yaitu materinya tuh sepertinya ceramah lagi, metode ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa perkembangan zaman tuh semakin canggih. Dan kita ketahui bersama ya Bu, semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau Bu terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu loh Bu. Oke Bu Ica, jadi kalau saya garis bawahi ya permasalahannya itu pembelajaran pembelajaran rekan-rekan guru Bu Ica ya yang kurang bervariasi dan kurang inovasi ya Bu ya. Betul begitu Bu? Iya betul begitu Bu. Medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama gitu Bu. Oke Bu, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Bu Ica dapatkan? Dari percakapan kita ini hari ini ya Bu ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu, seperti itu. Oke, jadi yang Bu Ica harapkan ya nanti adanya perubahan ya Bu ya di sekolah Ibu ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Ica inginkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya nih Bu dalam hal penyampaian materi, metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi, menarik, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu juga sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif aja sih Bu, seperti itu. Oke ya, dari yang Ibu barusan sampaikan ya, kalau pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariatif, kemudian model dan media ya, itu dikatakan sebagai kondisi yang ideal ya Bu ya, berarti ada di level 10. Nah kira-kira di sekolah Ibu sekarang itu guru-gurunya itu ada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 nih Bu, karena di sekolah saya itu masih banyak guru senior Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya sulit ya Bu. Jadi mungkin saat ini masih berada di level 5 Bu. Oke, berarti ada di level 5 kira-kira ya Bu sekarang ya. Nah, kira-kira level berapa yang Ibu inginkan ya supaya terjadi perubahan yang lebih bervariatif? Mungkin bisa ditingkatkannya sampai ke level 7 Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Bu, mengingat guru-gurunya itu kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan itu. Oke, berarti yang diinginkan dari Bu Ica ya dari level 5 ke level 7 ya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Bu Ica lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkannya nih Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, atau juga bisa bergantian seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Ica itu merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah atau akan Ibu terapkan dan bisa membuat rekan-rekan guru Bu Ica itu nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Berarti Bu Ica itu merencanakan mentoring atau pendampingan ya, dan juga pelatihan ya ataupun workshop ya. Nah, dari ketiganya itu kira-kira menurut Bu Ica itu
yang mana yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan nih Bu, dan persiapan itu kan harus yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring Bu. Oke, berarti mentoring ya Bu ya? Iya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira kapan Bu Ica itu akan maaf Bu, kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan support atau bantuan siapa? Saya mungkin akan meminta bantuan dari teman-teman guru saya yang ahli dalam bidang IT atau yang sudah bisa gitu ya menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Oke Bu Ica, ya berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan akan direalisasikan Bu Ica? Insya Allah secepatnya nih Bu. Mungkin minggu depan Bu saya akan melakukan dan saya juga akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan saya di sekolah dan saya juga akan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, menarik sekali ya Bu Ica ya. Nah, kira-kira Bu Ica ya dari percakapan tadi ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang bisa saya dapatkan tadi itu gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran ya Bu Ica ya bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu ya. Nah, saya nanti saya tunggu ya Bu cerita berikutnya bagaimana setelah diadakan mentoring, apakah ada perubahan atau tidak. Saya cukupkan sekian ya Bu ya. Semoga rencana Bu Ica ini bisa berjalan dengan lancar ya, dengan berkolaborasi dengan teman-teman ya, dan bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Terima kasih banyak Bu Aan sudah meluangkan waktunya dan juga mendengarkan kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Ica ya, mungkin lain kali kalau ada permasalahan-permasalahan bisa diceritakan lagi kepada saya Bu Ica ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu di lain kesempatan. Oke Bu, segitu dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nila. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Ica. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu, refleksi ya Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Oke Bu, di coaching tadi ya yang sudah saya lakukan, ini saya sudah melakukan proses coaching itu dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Aan, menurut saya sebagai observer ya, tadi saya lihat proses coaching Ibu dengan Bu Ica sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya tuh sudah sesuai dengan proses alur Tirta, dan juga Ibu Aan juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ica, sehingga Ibu Ica itu bisa menemukan solusi dan menggali permasalahannya. Dan tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum ditutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara saya lebih memahami dan mendalami lagi alur Tirta ya,
sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching ini lebih baik lagi dan lebih maksimal. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya ya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, demikian ya Bu ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ica. Gimana kabarnya Bu Nila hari ini? Alhamdulillah sangat baik Bu Ica. Alhamdulillah. Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya Bu ya. Ya pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Arul Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama ya Bu ya, present, yaitu kehadiran penuh Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu saya ingin coachee ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu praobservasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Ica atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nila. Bu Aan, saya dengar Ibu katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitu betul Bu? Betul Bu Nila, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Nila. Oke, tapi sepertinya kita punya waktu sedikit ya Bu, kurang lebih 5 atau sampai 10 menit saja. Kita ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya, apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Aan? Begini Bu Nila, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ya, tidak ada perubahan dalam penyampaian pembelajarannya ya. Ceramah lagi. Padahal kita tahu ya Bu ya, model pembelajarannya itu sekarang kan sudah bervariasi ya dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat ya. Nah tapi ya di sekolah saya tuh Bu ya itu masih menggunakan metode konvensional, itu ceramah lagi ya. Jadi apa ya, pembelajaran itu kurang bervariasi dan kurang inovasi Bu. Jadi kurang bervariasi dan inovasi ya Bu ya. Oke, kalau gitu saya garis bawahi ya Bu ya. Berarti permasalahan Ibu itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu Aan? Iya betul Bu, jadi medianya ataupun model pembelajarannya itu masih menggunakan model yang lama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Aan dapatkan? Dari percakapan hari ini ya Bu, saya ingin mendapatkan apa ya, perubahan Bu dari rekan-rekan saya dalam hal penyampaian materi pembelajaran.
Jadi yang ingin Ibu harapkan itu adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Aan ingin lihat atau ingin Ibu Aan dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian materi, baik itu metodenya, modelnya, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif dan inovatif Bu. Ya misalnya saja dengan menggunakan permainan, kemudian media pembelajaran yang menarik, ataupun hanya sekedar membuat PowerPoint Bu, itu juga sudah lebih baik ya daripada mengandalkan metode lama yang tanpa menggunakan media apapun ya. Jadi supaya lebih bervariatif dan inovatif lagi Bu. Dari yang Ibu barusan sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi yang berbeda ya metodenya, model atau media, itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Itu kira-kira di rank levelnya dari 10 ya Bu ya. Kira-kira sekolah Ibu itu ada di level berapa? Karena di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru senior ya, kira-kira ada di level 5 Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi kayaknya masih sulit Bu. Jadi ya level 5 Bu. Oke, berarti sekolah Ibu kondisinya berarti Ibu levelnya nilai 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira nilai di level berapa nih Bu? Ibu bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. Oke Bu, ya, seperti yang saya tadi katakannya, karena banyak guru senior ya, jadi saya menginginkan mereka itu ada di level 7, karena untuk meningkatkan yang lebih dari level 7 itu untuk saat ini itu masih sulit ya Bu ya, karena kebanyakan mereka itu masih gaptek. Iya. Ya, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah, kira-kira usaha apa nih yang Ibu Aan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya itu masih bingung ya Bu ya, apa yang akan saya lakukan. Tapi saya mempunyai rencana nih Bu ya. Mungkin saya akan melakukan semacam kegiatan mentoring ataupun pendampingan individu ya, antara saya dengan rekan-rekan saya ya, secara face to face ya, yang secara bergantian nanti. Oke, jadi nanti Ibu Aan akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak Bu strategi yang mungkin atau yang Ibu Aan pernah terapkan dan bisa membuat teman-temannya tuh nyaman dengan penyampaian yang telah Ibu sampaikan? Mungkin kalau selain mentoring atau pendampingan ya, akan saya konsultasikan dulu Bu kepada kepala sekolah ya, untuk membuat rencana semacam pelatihan ataupun workshop ya, yang dengan tujuan itu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang inovatif dan bervariatif. Berarti Bu Aan ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira menurut Bu Aan untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana menurut Bu Aan? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan butuh persiapan yang matang, butuh biaya yang tidak sedikit ya, dan juga kita harus mencari narasumber yang tepat ya, atau yang berkompeten ya. Jadi kalau untuk saat ini yang paling memungkinkan ya dan lebih nyaman diterima oleh rekan-rekan saya itu adalah mentoring Bu. Oke, mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja atau di mana ini Bu?
Mungkin nanti saya akan minta bantuan ya atau dukungan dari guru yang berkompeten di bidang IT atau guru-guru yang sudah menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Oke, berarti Bu Aan itu ingin melakukan mentoring itu dengan cara berkolaborasi ya Bu Aan ya, dengan rekan-rekan kerjanya gitu mungkin, atau kira-kira kapan nih Ibu Aan akan merealisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan akan saya lakukan ya. Saya akan coba berkolaborasi, berkoordinasi dengan rekan saya di sekolah ya. Saya akan mencoba melakukan kegiatan tersebut. Oke, menarik sekali nih Bu Aan. Kira-kira ya Bu Aan, dari percakapan hari ini apa yang sudah Ibu Aan dapatkan? Dari percakapan hari ini ya Bu, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara supaya terjadi perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara kegiatan mentoring ya, kemudian dibantu juga oleh rekan-rekan di sekolah saya yang memang berkompeten di bidangnya ya, dengan memanfaatkan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya Bu ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya, akhirnya saya tunggu ya Bu ya nanti kabar-kabar dari Bu Aan setelah melakukan mentoring ini untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Aan nih. Mungkin percakapan ini kita cukupkan sampai sini saja ya Bu Aan. Semoga rencana-rencana Bu Aan untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Nila yang sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, kisah saya ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Aan. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan atau yang ingin Ibu ceritakan pada saya, Ibu bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke, terima kasih Bu Aan. Sama-sama Bu Nila. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Ibu Ica. Gimana Bu Nila kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Bu Ica. Alhamdulillah. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu Nila ya. Bu Nila dengan Bu Aan tadi melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi nih Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut ini saya bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu Ica. Oke Bu Nila, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching Ibu Nila dan Bu Aan sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Dan juga Bu Nila sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Aan, sehingga Bu Aan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga proses coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Nila, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Bu Ica ya, saya itu ingin lebih memahami dan lebih mendalami lagi alur Tirta, sehingga nanti kedepannya saat saya melakukan coaching ini saya lebih maksimal lagi Bu Ica dan lebih baik lagi. Nah itu juga semoga kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi kedepannya Bu Ica. Oh, sangat bagus sekali Bu Nila. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu Nila ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.